Sampurasun. Ya, tepang sareng ibu dina materi pangejaran panumbu catur. Satacana ibu badai gadogikeun tujuan tina pangajaran panumbu catur. Yang pertama itu kita bisa membaca contoh teks panumbu catur dengan memperhatikan kaidah-kaidah bahasanya. Yang kedua, kita bisa menyusun teks moderator atau panumbu catur sesuai dengan kaidah-kaidah. Yang ketiga, kita bisa mencontohkan menjadi moderator. Yang keempat, itu kita bisa mendengarkan bahkan menambahkan pendapat dalam kegiatan sawala atau debat. Yang selanjutnya ada wangenan atau pengertian serta istilah-istilah yang berhubungan dengan panumbu catur. Anu kahiji aya panumbu catur atau moderator. Moderator itu adalah orang yang memegang kendali atau yang mengatur serta mengelola satu sesi atau satu jirangan dalam kegiatan. Yang kedua ada panata acara. Panata acara atau disebut juga MC, Master of Ceremony. Itu adalah orang yang memegang kendali dari semua kegiatan. Perbedaannya antara panata acara dengan panumbu catur itu adalah kedudukannya. Jadi kedudukannya lebih tinggi panata acara daripada panumbu catur. Kenapa? Ketika seorang panumbu catur atau moderator belum dipersilahkan oleh panata acara, maka dia belum berhak untuk menguasai satu sesi kegiatan. Yang selanjutnya ada yang namanya girang serat atau dalam istilah bahasa Indonesia disebut dengan notulen, yaitu orang yang menuliskan atau mencatat hal-hal yang penting dalam diskusi. Yang selanjutnya adalah pangjejer atau penyaji atau bisa juga disebut dengan narasumber, yaitu yang memberikan atau yang menjelaskan tentang persoalan yang dibawa dalam diskusi. Yang selanjutnya adalah pamilon atau peserta, yaitu yang mengikuti diskusi tersebut. Karena salah satu syarat diskusi itu bisa berjalan yaitu adanya pamilon atau peserta. Yang selanjutnya adalah pancen. Pancen itu adalah tugas. Yang pertama tugas dari panumbu catur atau moderator. Anu kahiji nyaeta menyebutkan jejer. Jejer itu adalah tema dari persoalan yang akan dibawakan dalam diskusi. Yang kedua adalah menyebutkan pangjejer. Pangjejer itu narasumber beserta latar belakang terutama yang sesuai dengan materi yang akan dibawakan dalam diskusi tersebut. Ya biasanya latar belakang dia sekolah, pendidikan, terus alamatnya dan sebagainya. Yang ketiga adalah mengatur berlangsungnya kegiatan diskusi dengan tegas dan tetap tetap menghargai atau ajenan itu menghargai peserta diskusi. Yang selanjutnya adalah mengatur siapa yang harus bercerita dan siapa yang diperbolehkan bertanya supaya diskusi ini berlangsung dengan tertib. Yang selanjutnya adalah menentukan waktu diskusi. Jadi si panumbu catur ini berhak untuk menstop pangjejer atau menstop pamilon yang bertanya atau menambahkan pendapatnya sesuai dengan waktu yang diberikan. Yang terakhir adalah membuka dan menutup diskusi. Oke, yang selanjutnya adalah pancen dari girang serat atau tugas dari notulen. Yang pertama adalah mencatat hal-hal penting yang disampaikan oleh narasumber. Yang kedua adalah mencatat peserta yang akan bertanya atau menyampaikan pendapat atau pandangannya pada sesi tanya jawab. Yang selanjutnya adalah mencatat isi pertanyaan atau mencatat pendapat-pendapat atau pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh peserta pada sesi tanya jawab. Yang selanjutnya adalah membuat resume atau kesimpulan dari hasil sawala atau diskusi.
Yang selanjutnya adalah pancen pangjejer. Tugas dari narasumber itu sendiri adalah yang pertama itu membuat makalah biar mempermudah narasumber untuk menyampaikan persoalan yang akan disampaikan pada diskusi, terutama kalau diminta oleh panitia. Tapi kalau misalkan tidak, tidak apa-apa. Yang kedua adalah menjelaskan materi diskusi sesuai dengan tema yang sudah ditentukan oleh Panata Calagara. Nah, bedanya Panata Calagara dengan Panata Acara, kalau Panata Calagara itu panitia, kalau Panata Acara itu MC. Yang selanjutnya adalah mengikuti aturan diskusi yang sudah ditentukan, baik itu ditentukan oleh panitia acara ataupun yang ditentukan oleh moderator itu sendiri. Oke, yang selanjutnya adalah pancen atau tugas dari peserta itu sendiri apa. Yang pertama adalah mendengarkan masalah yang disampaikan oleh setiap narasumber. Yang kedua adalah memberikan pertanyaan mengenai masalah yang disampaikan apabila ada yang tidak dimengerti. Yang ketiga adalah memberikan pendapat tentang atau memberikan keterangan, memberikan tambahan kepada narasumber apabila itu memang diperlukan. Yang selanjutnya adalah menyampaikan pendapat yang ditambahkan dengan alasan-alasan yang memang logis apabila pendapat dari narasumber itu tidak bisa diterima oleh peserta, maka peserta boleh untuk mengajukan pendapatnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku, sesuai dengan etikanya. Nah, yang terakhir adalah peserta bisa bercerita, bisa memberikan pendapatnya atau bisa bertanya apabila sudah diizinkan oleh panumbu catur ya. Oke, nah ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kita menjadi panumbu catur atau moderator. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah vokal atau sora, yaitu suara. Bagaimana dengan suaranya itu harus bentes itu jelas ya, harus terdengar jelas, tidak terbata-bata, tidak juga sambil gogorokan atau teriak-teriak. Yang selanjutnya adalah lentong ya, bukan lentong. Lentong atau intonasi wirahma itu adalah tingkat kecepatan, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu pelan juga. Jadi diatur sesuai dengan sesuai dengan iramanya ya. Yang ketiga adalah pangaweruh anu jembar, yaitu pengetahuan yang luas, karena nanti akan ada mungkin pendapat yang akan disampaikan. Yang selanjutnya adalah ngareka basa. Ngareka basa ini bisa merangkai kata-kata sehingga tidak membosankan di mata peserta diskusi, yaitu harus banyak kosakata yang dia kuasai, karena nantinya bisa menjadi pengerut atau menarik hati peserta yang lainnya. Yang selanjutnya adalah surti, yaitu mengerti akan keinginan peserta. Yang selanjutnya ada sikap yang baik, tata krama, paroman itu adalah mimik ya, dan gerak-gerik lainnya. Yang selanjutnya adalah punya rasa humor, sense of humor, karena untuk menghidupkan suasana di sawala biar tidak membosankan. Oke, sakitu anu tiasa kapihatur, hatur nuhun kana perhatosanana, hapunten anu kasuhun, sampurasun.